Ya, shalom kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, bahagia sekali bisa menghadirkan pesan yang harus menjadi bahan inspirasi buat Anda, di mana ini adalah minggu terakhir di sepanjang tahun 2024 ini, di mana kita boleh melihat akan kerinduan Tuhan supaya saudara dan saya mengerti maksud apa Tuhan membawa kita ada di penghujung tahun 2024 ini, terlebih lagi untuk nanti masuk di tahun 2025. Bapak Ibu kekasih Tuhan dimanapun Anda berada, ingatlah baik-baik bahwa manusia itu semakin banyak asetnya, semakin banyak hartanya, semakin bertambah ya nilai daripada ekonominya, biasanya itu menjadi arogan, biasanya menjadi sombong, dan kalau nggak punya dasar yang kuat akan firman Tuhan, dia bisa menjadi pribadi yang akhirnya angkuh, pongah, dan congkak. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah menghendaki orang model seperti itu menjadi gaya hidup untuk orang-orang Kristen atau pengikut Kristus. Itu sebabnya saya perhatikan ada satu kerinduan Allah yang besar yang harus menjadi gaya hidup saudara dan saya, yaitu sebuah mentalitas atau sebuah gaya hidup yang namanya rendah hati atau hati hamba. Yesus adalah raja, tapi dia raja hamba. Artinya apa? Dia raja yang punya hati hamba. Tersirat ada dalam implisit di makna Natal. Alkitab saya berkata dalam Injil Lukas pasalnya yang kedua di ayatnya yang ke-7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Tuhan itu suka sekali sama orang yang punya hati rendah hati. Yesus pun mengajarkannya dan memberikan teladan bagi setiap kita. Terbukti Bapak Ibu lihat baik, Yesus pun memilih sebuah kerinduan untuk lahir di kandang, berbaring di palungan dibungkus dengan kain lampin. Kain yang biasa dipakai untuk bungkus oleh para gembala-gembala untuk domba-domba yang baru dilahirkan di Bethlehem, sebuah tempat atau sebuah lokasi yang terkenal dengan penghasil dombanya. Dan Yesus, Raja segala raja, Allah kita sendiri yang punya segalanya, nggak mau lahir di istana Herodes. Dia bisa saja dengan kuat kuasanya, kemahakuasaannya untuk mengatur bagaimana Yesus bisa lahir di istana Herodes atau di istana di Yerusalem. Bisa saja kalau dia mau. Tapi dari sini kan kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu ngajarin kita untuk hidup rendah hati, nggak boleh sombong. Walaupun Tuhan punya segalanya, tapi dia memberikan teladan. Dia suka tinggal di tempat-tempat yang nggak dipandang, dan dia tidak pernah marah. Itu makanya Tuhan Yesus memilih keluarga Yusuf Maria, sebuah keluarga dari keturunan Daud, orang Bethlehem, yang notabene bukan orang kaya ya, tapi mereka punya hati yang tulus mengasihi Tuhan. Seorang carpenter, tukang kayu, tapi Tuhan memilih lahir dari kehidupan keluarga ini, Bapak Ibu. Itu yang Tuhan cari. Bahkan Tuhan juga memilih kandang, memilih palungan untuk dia bisa lahir di sana. Bahkan dia memilih, lihat baik-baik, berita kelahiran Yesus itu ditujukan kepada orang-orang yang dianggap kecil, yaitu gembala-gembala. Dia mendapatkan fenomena yang di istana Yerusalem tidak pernah dapat. Apa itu saudara? Yaitu gembala-gembala dapat fenomena bagaimana berlaksa-laksa keagungan kemuliaan Tuhan dinyatakan di langit, dan itu disaksikan oleh gembala-gembala orang-orang yang kecil yang nggak pernah marah karena hanya status derajatnya. Ada banyak orang Kristen berdoa, kamu udah berdoa bertahun-tahun, rajin doa fajar, kamu rajin pelayanan, tapi mana buktinya kamu nggak berhasil? Mana buktinya kamu nggak sukses? Karena orientasinya materi. Orang kalau orientasinya materi, nanti kalau materi itu dipercayakan Tuhan dalam hidupnya bisa sombong. Itu makanya Bapak Ibu, mari kita belajar dari semua sabda bahagia ya yang ada di Injil Matius pasal 5. Lihat baik-baik. Kalimat pertama yang diucapkan Allah dalam khotbah sabda bahagia di bukit apa? Bukan bagi orang suci hatinya, bukan bagi orang yang murah hatinya, bukan, tapi bagi orang yang miskin di hadapan Allah. Itu yang Tuhan ucapkan. Karena Tuhan tahu bahwa dosa pertama kali yang terjadi di jagat raya ini sebelum penciptaan itu ada adalah dosa kesombongan Lucifer. Keagungan, kemegahan membuat Anda sombong, lebih baik Anda bertobat saat ini. Nggak boleh bertambahnya aset, bertambahnya harta, gaji naik, ya, bertambahnya promosi saudara membuat Anda jadi orang arogan. Apa buktinya orang Anda
menjadi orang yang arogan, marah kalau pendapatnya nggak didengar, kemudian tersinggungan, kemudian emosinya jadi tinggi meledak-ledak, ya, kemudian suka menjatuhkan orang yang mulai bangkit ekonominya, dan begitulah ya, menjadi sombong, suka pamer. Itu tanda bahwa Anda telah silau dengan berkat Tuhan. Pilihlah Bethlehem. Ada kandang, ada palungan, di mana raja segala raja lahir di sana, dan itu harus menjadi gaya hidup kita. Anda menjadi orang yang rendah hati, karena makna Natal adalah Tuhan mengajarkan kesederhanaan, kerendahan hatian, walaupun kau punya segalanya. Dimanapun Anda berada, di Bontang, di Jambi, atau kekasih Tuhan, dimanapun Anda berada, mari kita belajar hidup rendah hati, menjadi gaya hidup kita di tahun 2025 mendatang. Siapa merendahkan hati, dia akan ditinggikan oleh Allah. Tapi siapa yang meninggikan dirinya, dia pasti akan direndahkan. Yesus saja saking senangnya sama orang yang rendah hati dan betul-betul menentang orang congkak. Satu kali dalam Injil Matius pasal 18 ayat 3 itu memberikan gambaran. Ketika murid-muridnya ribut tentang siapa yang terbesar, siapa yang terhebat di antara mereka, Yesus itu malah ngambil anak kecil, Bapak Ibu. Lalu dia bilang begini, kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak dapat masuk dalam kerajaan sorga. Itu kan satu hal yang betul-betul Anda perlu perhatikan, bahwa Tuhan sangat mencintai orang yang rendah hati. Bahkan dalam Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-41 sampai 43 juga demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Siapa yang terbesar harus menjadi yang terkecil. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Karena ciri orang yang rendah hati itu tetap melayani. Fasilitas hidup, berkat yang kau terima nggak boleh menghalangi Anda berhenti melayani. Harus tetap terus rindu melayani. Karena itu ekspresi kerendahan hati kita, dengan dimana kita selalu menganggap yang lain lebih utama. Karena orang melayani adalah orang yang rendah hati. Siapa yang meninggikan dirinya, dia pasti akan direndahkan. Terus berkati, selamat menyongsong tahun baru 2025. Doa saya untuk Anda semua. Haleluya.